di sidang-sidang sebelumnya, ada sidang CLS sebelumnya itu kan beliau udah pernah mengetahui perkaranya. Nah, jadi kami pertimbangannya menunjuk Prof. Adi ini selain sudah tahu tentu lebih mempermudah karena memang sudah tahu sebelumnya. Oke. Menambah tadi ada pendapat kuasa hukum. Betul. Alasannya apa? Iya memang dari rekan-rekan itu kan memang sebelumnya juga memang mau bergabung. Jadi nggak ada alasan khusus. Oke, saya sampaikan ya. Ini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya membaca di pemberitaan di sidang CLS itu kan memang kuasa hukum dari Pak Jokowi itu kan memang sudah pernah mengajukan pinjam pakai BB ijazah. Itu. Nah, harapan kita memang ada kelanjutan kabar itu. Jadi kita ingin menanyakan kelanjutannya, apakah dari kabar pinjam pakai BB itu bagaimana? Jangan sampai ini ada sikap-sikap dari kuasa hukum ini kemudian menyesatkan kliennya, karena sebelumnya kan udah pinjam pakai BB, artinya memang sudah ada separuh keinginan dari Pak Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah. Jadi kalau kemarin penyampaian dari kuasa hukum itu tidak ada kewajiban hukum, itu kan bertolak belakang gitu, inkonsisten gitu. Jadi perlu dipahami sebelum ngomong kewajiban hukum itu, apa kewajiban itu. Terus kemudian kewajiban hukum itu tidak hanya berdasar pada aturan tertulis. Jadi ada suatu semacam itu. Oke. Terima kasih. Ya, mari. Rekan-rekan jurnalis semuanya, untuk agenda sidang pada hari ini sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang hari Selasa minggu yang lalu oleh Majelis Hakim melakukan pemanggilan ulang terhadap Polda Metro Jaya selaku turut tergugat. Dan puji Tuhan pada hari ini sesuai jadwal yang telah ditentukan, pihak Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya hadir, sehingga para pihak melalui kuasa hukumnya pada sidang hari ini dinyatakan telah lengkap. Nah, oleh karena sidang pada hari ini para pihaknya sudah lengkap melalui kuasa hukumnya yang hadir, maka oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak agar sebelum masuk pada pokok perkara terlebih dahulu para pihak diwajibkan untuk menyelesaikan melalui mediasi. Dan oleh Majelis Hakim setelah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menentukan pilihan siapa mediator yang akan memandu dalam proses mediasi berlangsung. Oleh karena pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah menentukan pilihan Profesor Adi Sulistiono SH.MH, Guru Besar Fakultas Hukum UNS sebagai mediator dalam perkara ini, maka dari pihak tergugat 1 melalui saya sebagai kuasa hukumnya, demikian juga kuasa hukum tergugat 2 dan kuasa hukum tergugat 1 sepakat untuk bisa menyetujui atas pilihan yang telah ditentukan oleh kuasa hukum penggugat. Dan saat ini pula dari pihak kami sudah menghubungi via telepon bahwa beliau berkenan untuk memediasi di dalam perkara ini. Namun untuk jadwal yang ditentukan besok pada hari Selasa tanggal 2 Juni. Ya, tanggal 2 Juni dilakukan mediasi. Jadi itulah untuk kegiatan sidang pada hari ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman jurnalis semuanya. Terima kasih. Ya. Kenapa mengajukan gugatan kepada kalau aku sih mendudukkan diri sebagai alumni. Kita sebagai alumni merasakan permasalahan-permasalahan ini kan harusnya taat juga pada ADART ya. Jadi Pak Jokowi itu kan saya mengakui beliau lulusan dari Fakultas Kehutanan. Mestinya kan beliau tunduk pada ADART agama. Salah satunya berupa Pak Jokowi menjaga nama baik
Nah, cuma kan kita lihat dari hasil survei itu kan terus-menerus tergerus, orang yang nggak percaya itu semakin meninggi. Nah, untuk itu kita terpantik untuk ikut mengajukan gugatan agar ini tersudahi. Terlebih kita baca di media pada bulan Januari 2026 ini kan dari kuasa hukum Pak Jokowi kan mengajukan alat bukti tertulis yang digunakan untuk kepentingan persidangan. Nah, alat bukti itu alat bukti pinjam pakai ijazah di Polda Metro. Nah, sekalian kita memberikan wadah yang memadai bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan dan menanyakan kabar pinjam pakai barang bukti di Polda Metro itu sampai di mana ya. Karena kita yakini kan hampir nanti kalau di persidangan pidana apa yang diutarakan beliau ini tidak akan bisa terpenuhi, untuk menunjukkan ijazah ini tidak akan terpenuhi. Sebab kalau kita tanya AI aja AI ini kan siapa yang bertugas untuk menunjukkan bukti di persidangan pidana, pasti kan nanti jawabnya juga JPU. Gak mungkin itu diajukan oleh beliau. Nah, salah satunya itu. Mungkin ada lagi. Mungkin pernah ketemu dengan Pak Jokowi langsung atau seperti apa Mas sebelumnya? Belum sih, kalau bertemu Pak Jokowi belum. Cuma dulu kalau sama omnya malah ya kita kenal, teman omnya yang waktu itu meninggal di bandara waktu itu. Itu kenal. Mas sendiri sebagai fakultas hukum ya? Fakultas hukum. Alumni tahun berapa Mas? Kalau aku masuknya itu 97 Mbak. Nah, cuma hampir DO itu. Aku hampir DO, terus 2006 itu diminta untuk menyelesaikan, ya aku selesaikan. Mungkin harapannya dengan adanya persidangan ini seperti apa? Harapannya itu gini, kalau untuk publik itu kita mencoba menetralkan hal-hal yang selama ini justru diduplikasi dan diimitasi terus oleh beliau Pak Jokowi. Sedangkan itu secara konsep hukum kami keliru. Pertama, misalnya masalah asas yang siapa membuktikan dialah yang, siapa yang menggugat dialah yang membuktikan. Nah ini kan nggak tepat kalau didengung-dengungkan, terus kan nggak tepat itu. Karena di situ berlaku asas reus benar Mbak. Reus in excepiendo fit actor. Artinya kan bagi seorang tergugat yang kemudian dia itu mempunyai dalil membantah, maka dia itu berlaku sebagai aktor. Aktor itu apa ya? Dia berlaku sebagai penggugat. Artinya dia memiliki kewajiban juga untuk membuktikan. Nah, faktanya apa? Dalam persidangan itu beliau kemudian menghadirkan teman-temannya, menghadirkan arsip-arsip. Termasuk terakhir itu Januari itu kita baca di media, nanti boleh dicek, mengajukan pinjam pakai di Polda Metro terhadap ijazahnya. Nah berarti kan terbukti tidak benar itu kalau semata-mata orang yang itu harus membuktikan. Orang yang dituduh ketika dia itu kemudian menegasi itu dia juga harus berkewajiban untuk membuktikan. Itu yang ingin kita agak hapuskan lah dari publik, karena publik diriuhkan hal-hal yang kurang tepat mengenai aktori incumbit probasio. Itu hanya potongan asas, tetapi tidak pernah diterangkan secara detail, hanya dipotong, hanya kegunaan untuk narasi di luar persidangan. Pak, kalau letak perbuatan melawan hukum itu mungkin bisa dijelaskan, kan gugatan ini perbuatan melawan hukum itu. Ya, jadi gini, kita mendengar selalu didengungkan tidak ada kewajiban hukum bagi beliau untuk menunjukkan. Nah ini juga kami menilai juga kurang tepat. Gini alasannya. Nanti boleh dicek apa yang disebut kewajiban hukum. Kewajiban itu, hukum itu ada dua loh. Dia yang berdasarkan aturan tertulis, ada yang berdasarkan tidak tertulis. Nah seorang pejabat publik, ex pejabat negara, dia tetap harus tunduk loh pada asas apa? Transparansi. Nah ini mengikat meskipun tidak tertulis. Terus penerjemahan secara kaku. Kalau dikatakan kemarin ada putusan KIP di Jakarta, loh itu kan hanya putusan yang diterapkan untuk instansi publik. Padahal beliau sekarang itu private, orang perorangan. Ini juga nggak betul. Ini terlalu kaku dalam memahami hukum, ini terlalu kaku. Di situ kan ada asas itu, summum ius summa iniura.
Nah, misalnya ya saat ini dengan putusan KIP itu badan-badan publik itu diwajibkan untuk terbuka mengenai rekam jejak ijazah pendidikan dari pejabat publiknya. Kalau instansi publik aja diwajibkan seperti itu, apa tidak bisa ditafsirkan ya bahwa kita sebagai perangkat itu juga memiliki kewajiban? Contoh yang akhir-akhir ini baru boom mungkin ya, instansi-instansi mulai didengungkan untuk dilarang memfotokopi KTP. Pak Al, kalau letak perbuatan melawan hukumnya Pak Jokowi itu di mana? Kalau dari sudut gugatan itu, beliau itu tidak pernah mendatangi persidangan untuk menunjukkan ijazah, baik lewat persidangan itu sendiri maupun pada publik. Nah, kami melihat ini anomali. Jadi tidak ada kepantasan, asas kepantasan di situ tuh tidak berlaku. Dan sedangkan menurut kita, kepantasan itu kan juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi letak perbuatan melawan hukumnya di situ. Ini ada kegaduhan, terus itu tidak ada upaya stop. Jadi hanya berpegang pada beberapa tadi penggalan-penggalan asas hukum itu. Siapa yang membuktikan, siapa yang menduga dia harus membuktikan. Terus apa? Tidak ada kewajiban hukum. Siap.